sejujurnya mereka banyak juga yang nggak tahu Indonesia tuh apa gitu. Indonesia tuh di mana gitu. Mereka lebih tahunya Bali gitu mungkin. Nah, makanya dengan adanya kita sebagai kontingen Indonesia tuh kan kita memperkenalkan budaya Indonesia secara keseluruhan. Dan yang membedakan itu adalah kalau tari tradisional itu kan kostumnya unik kan. Saat ini, dunia digemparkan dengan wabah COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya segala sektor. Salah satunya pada sektor industri kreatif, khususnya pada bidang seni tari. Seni tari merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia, khususnya tari tradisional yang harus dikembangkan dan dilestarikan selaras dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Di era modernisasi saat ini, kelestarian budaya semakin terabaikan. Hal ini menjadi PR besar bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi tahun ini dihadapkan dengan tantangan besar karena dampak pandemi COVID-19. Pada episode kali ini, kami akan membahas seputar seni tari bersama Kak Putri, salah seorang penari tradisional berprestasi yang akan berbagi pengalaman menarik dan unik, serta mengulas pandangan mengenai kelestarian seni tari pada saat ini. Halo Urbanis, gue Aulia. Selamat datang di Shout It Loud The Urban Stream, masih di episode Art During Pandemic. Kali ini kita berkesempatan lagi nih untuk mewawancarai salah seorang narasumber yang spesial banget, yang katanya bisa keliling dunia hanya dengan menari. Penasaran gak sih kisahnya seperti apa? Sudah hadir di tengah-tengah kita, Kak Putri Kodriani. Gimana Kak, sehat? Sehat Alhamdulillah. Gimana, masih fresh, masih di rumah aja? Masih di rumah aja. Tapi ini enggak di rumah orang. Di rumah. Bener gak sih omongan aku tadi, kakak emang udah keluar negeri cuman gara-gara menari? Boleh ceritain gak sih? Benar banget. Benar. Boleh ceritain gak sih kayak gimana sih? Kok bisa sih keluar negeri benglang-lang buana hanya dengan menari? Jadi pas kuliah aku tuh ikut UKM gitulah di kampus, di tingkat fakultas. Itu namanya komunitas, boleh disebut? Boleh dong. Boleh kan? Komunitas Tari Visip Rada Syarisya. Itu sejak tahun pertama banget aku ikut di situ. Berarti tahun 2015. 2015. Nah, terus kebetulan di tahun itu tuh ada open recruitment untuk menjadi konten. Iya, maksudnya kontingen misi budaya. Waktu itu tuh ke Eropa. Cuman waktu itu nggak lolos, terus akhirnya ikut lagi. Dan kebetulan pas waktu yang kedua ikut ke Korea Selatan waktu itu 2016. Tuh. Ke Korea Selatan tuh. Selain ke Korea Selatan, Kak Uti pernah kemana lagi? Setelah ke Korea Selatan 2018 ke Eropa Timur. Waktu itu ke Turki sama Bulgaria. Wow. Terus pas waktu 2019 tahun lalu ke Belgia sama Belanda. Luar biasa. Betul tangan gak sih? Super banget deh. Aku kayak tapi bener Kak, itu hanya menari. Hanya menari saja. Ya ampun, keren banget gak sih Urbanis? Hanya dengan menari kita bisa keliling dunia. Tapi boleh gak sih Kak ceritain awal mulanya akhirnya suka nari gitu? Akhirnya oke deh, aku mulai belajar nari yang beneran deh gitu. Maksudnya sebelum masuk ke kuliah dan komunitas gitu. Waktu masih kecil mungkin atau? Waktu aku masih kecil banget, kelas 2 SD aku tuh ikut Sanggar Tari Bali di dekat rumah. Kelas 2 SD sampai kurang lebih kelas 7 atau kelas 8. Nah, sejak saat itu aku jadi suka nari. Jadi sejak SD, SMP, SMA sampai kuliah ikutnya ekskul tari mulu. Gitu. Nah, terus kalau waktu SMP sih belajarnya nari saman ya. Nari saman, terus SMA mulai nari-nari yang lebih variasi, terus kuliah baru udah lebih banyak kayak gitu. Fokusnya di tari tradisional atau tari modern gitu sih Kak? Kebetulan aku tari tradisional, jadi belum pernah yang benar-benar belajar di tari modern. Oke, tapi berarti dari kelas 2 SD itu iya, sampai saat ini hidupku adalah menari. Kurang lebih gitu. Jadi awal mulanya dijejelin orang tua atau sebelumnya emang ikut sanggar tari itu tuh
karena emang disuruh orang tua kan. Terus tuh dulu masih narinya juga masih acak-adep gitulah, masih belum benar. Terus akhirnya karena diasah sih, jadi karena aku yakin bakat itu bisa diasah. Luar biasa. Jadinya bisa lah ya, bisa survive di dunia tari ini. Oke, keren banget. Nah, kakak udah keluar negeri nih. Berarti kakak udah ngeliat dong beberapa budaya-budaya atau tari-tari tradisional dari masing-masing negara. Pendapat kakak sendiri dengan budaya kita sendiri nih, tari tradisional Indonesia yang pure dari Indonesia, apa nih perbandingannya? Perbandingannya, tentunya kalau tari tradisional setiap daerah maupun setiap negara itu kan pasti punya ciri khasnya masing-masing ya. Kalau Indonesia tuh kan lebih variatif gitu, karena di Indonesia sendiri kan banyak suku budayanya gitu, banyak lebih dari satu gitu. Jadi ketika kalau misalnya Indonesia perform itu kita bisa membawakan tarian lebih dari satu daerah gitu. Jadi bukan hanya misalnya Betawi aja atau Minang aja, tapi lebih bervariasi gitu. Mungkin sedangkan kalau budaya dari negara lain itu kan dia mungkin hanya satu atau dua dibawakan tariannya gitu. Sedangkan kalau Indonesia tuh lebih banyak, lebih variasi gitu sih. Kalau dari respon masyarakat sana gimana sih Kak ngelihat apa tarian-tarian yang dibawain sama kontingen-kontingen dari Indonesia? Mereka ini sih mungkin sebelumnya karena Indonesia tuh negara di Asia, sedangkan kalau misalnya orang-orang di sana kan biasanya negara Eropa. Kadang emang mereka itu sejujurnya mereka banyak juga yang nggak tahu Indonesia tuh apa gitu. Indonesia tuh di mana gitu. Ya kan? Mereka lebih taunya Bali gitu mungkin. Nah, makanya dengan adanya kita sebagai kontingen Indonesia tuh kan kita memperkenalkan budaya Indonesia secara keseluruhan. Dan yang membedakan itu adalah kalau tari tradisional itu kan kostumnya unik banget. Unik-unik kan, Kepala setiap daerah ada, gitu, kepala ada gitu. Gimana? Setiap daerah pun punya ciri khasnya masing-masing gitu, kostum, riasan, hairdo-nya juga beda. Jadi yang membedakan itu pastinya Indonesia lebih beragam sih dari segi tari maupun komponen tari lainnya. Gitu. Tadi Kak Uti udah ceritain tuh, Kak Uti belajar tari saman, tari Bali. Kakak udah pernah belajar tari tradisional apa aja sih kalau aku boleh tahu? Selama kuliah karena emang lebih banyak belajar tarinya tuh semenjak kuliah. Jadi aku banyak belajar tari Betawi, terus tari Minang, tari Sulawesi juga. Terus apa lagi ya? Itu Papua. Sih, Papua. Bener. Tapi ya. Speciality-nya kakak lebih senang di mana sih gitu? Ada kan pasti tarian favorit nih, genre atau enggak kayak sukanya tuh emang Minang banget deh, Kak Putri tuh Minang banget gitu atau apa gitu. Ada gak sih kayak favorit tarian gitu? Mungkin sejauh ini Betawi kali ya. Oke, Betawi. Jadi sampai sekarang kalau lagi bawain Betawi kayak lebih dapet feel-nya gitu. Ini gue banget gitu. Nah, selain tari tradisional kan kita juga kenal dengan tari modern nih Kak. Nah, menurut perspektif Kak Uti sendiri nih, tari modern tuh tari yang seperti apa sih gitu? Tari modern ya, kalau menurutku tari modern tuh kan kalau kilas baliknya sejarahnya, tari modern itu kan bentuk pemberontakan dari bentuk-bentuk klasik kan. Jadi mereka itu memberontak untuk nggak usah pakai pakem kayak gitu. Nah makanya tari modern itu tari yang justru lebih bebas dari pola-pola tradisi sih. Kayak jadi kalau misalnya tari tradisional kan harus ada pakem-pakem tertentu kan narinya. Sedangkan kalau tari modern tuh dia cenderung lebih bebas. Dan dia itu tarian yang cenderung mengikuti tren saat ini gitu. Kak Uti tadi udah ceritain nih perspektif Kak Uti tentang tari modern ya, yang aku baru tahu juga ternyata itu adalah sebuah bentuk pemberontakan untuk melawan tarian-tarian klasik atau pakem-pakem klasik gitu. Nah sekarang ini kan ada tren baru nih Kak. Orang ngedance di TikTok nih zaman sekarang nih tahun 2020 apalagi saat pandemi ini lagi in banget nih. Menurut kakak tarian-tarian yang ada di TikTok tuh kayak gimana sih? Kalau menurutku ya, for me, tarian TikTok tuh ya sebenarnya sebuah tarian tapi nggak full koreografi gitu. Karena kan biasanya kan kalau misalnya di TikTok itu kan cuma 15 detik kan durasinya. Nah, sebetulnya dengan adanya TikTok itu akhirnya banyak orang yang jadinya belajar tari secara tidak langsung. Meskipun dia hanya imitating gitu, maksudnya hanya niru orang lain gitu, koreografinya dan segala macam. Cuman sebetulnya kalau dilihat dari skala yang lebih besar, orang tuh bisa loh belajar tari yang lebih komprehensif, yang lebih holistik gitu dibanding hanya dari TikTok aja gitu. Entah itu belajar tari modern, tari kontem, ataupun tari tradisional gitu. Jadi harusnya masyarakat bisa lebih wide open sih untuk melihat fenomena ini tuh
biar bisa lebih sadar akhirnya sebetulnya tuh bukan hanya belajar koreografi di TikTok aja, tapi bisa juga belajar tari modern atau tari lainnya. Tapi gitu. kakak nih sebagai penari tradisional nih kan, kan maksudnya di TikTok tuh nggak bisa aku pungkir, aku pemain TikTok juga nih ceritanya kan, nggak bisa dipungkirin banyaknya kan tari modern kan di sana gitu. Ada beberapa yang memang yang tari tradisional gitu. Di-medleyin gitu ya. Nah menurut kakak harusnya tari tradisional tuh bisa, aku nggak bisa bilang apakah mengcounter tari modern kah di TikTok atau memang ya ini emang fenomenanya memang seperti ini, memang tari modernnya yang tari modern TikToknya inilah yang lebih in di aplikasi TikToknya gitu. Mungkin sebenarnya kembali lagi sih, kadang tuh preferensi orang untuk mau milih tarian mana yang dia lebih suka. Cuman sejatinya untuk meningkatkan nasionalisme kita gitu. Yes, luar biasa, akhirnya ada pesan yang disampaikan. Kita harusnya tetap bisa menjunjung tinggi kelestarian budaya gitu, terutama budaya-budaya tradisional. Dengan cara tetap bisa belajar gitu lah tari-tari tradisional yang ada gitu. Meskipun memang kalau di TikTok tuh kan emang lebih banyak orang tuh narina ya emang nari-nari modern gitu kan. Kalau aku juga lihat kan Kak Uti juga suka post-post juga di Instagram dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk ekspresi diri Kak Uti gitu nggak sih untuk selain untuk nunjukin sebagai hobi dan dari keinginannya Kak Uti, ada pesan yang tersembunyi nggak sih Kak dari beberapa postingan Kak Uti sendiri? Ada pastinya, karena kan selama kurang lebih setahun ini dipospon semua kan segala bentuk pagelaran, misi budaya ataupun segala macam acara tampil kayak gitu tari tradisional. Jadi untuk agar kita tetap terus melestarikan budaya, juga agar kita tidak lupa dengan bentuk tubuh kita sendiri. Kemarin emang kita sempat bikin kayak video kayak video emang kita nari tradisional terus kita post gitu. Itu gitu. Menyulitkan gak sih Kak sebenarnya? Pasti kalau ditanya menyulitkan atau enggak, iya gitu. Tapi kita tetap terus mencari alternatif terbaik gitu agar tetap semuanya ini tetap jalan gitu. Sangat menyayangkan sih kalau misalnya kita sebagai masyarakat tuh nggak aware sama kebudayaan kita sendiri, karena impact-nya tuh luas banget. Salah satunya bisa jadi kebudayaan kita diambil sama negeri lain gitu.